Mari tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak menjamah hidup setiap kami, kalau Tuhan tidak memulihkan kami dan memilih kami, sudah lama kami terhilang dan binasa. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya hari Minggu ini, di hari Sabat, hari perhentian. Engkau memberikan kepada kami bisa beristirahat di dalam Tuhan. Berkatilah firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami, juga termasuk kepada hamba-Mu yang berbicara. Demi Kristus, biar Roh Kudus menolong setiap kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di minggu pertama bulan yang baru, bulan Maret. Saya akan sampaikan satu tema dosa dan akibatnya. Kalau kita pergi ke dokter karena kita sakit, pasti kita ingin supaya dokter atau waktu kita pergi ke rumah sakit menemukan apa yang salah dengan tubuh saya. Kenapa saya sakit? Pada waktu dokter, tim medis sudah menemukan saya sakitnya apa, barulah kita mencari solusi. Mana dokter yang tepat, mana rumah sakit yang kira-kira tepat untuk saya bisa berobat atau dioperasi jika diperlukan. Sederhananya seperti itu kalau kita melihat kitab Roma. Kitab Roma diawali dengan sebuah problem dari pasal 1 sampai pasal 3 ketika Paulus mengatakan kepada orang Kristen yang ada di Roma, mereka orang Kristen, tapi ada permasalahan yang harus Paulus sampaikan di pasal 1, pasal 2, pasal 3, yaitu problem dosa. Nanti kalau Bapak Ibu membaca selanjutnya, karena khotbah di dalam bulan Maret ini dari kitab Roma, diambil dari kitab Roma, maka akan ada penawaran, ditawarkan solusi atas problem dosa tadi. Persis seperti kita kalau ke rumah sakit atau ke dokter. Kita ingin tahu, kalau memang cuma ada kejang otot, bukan saraf kejepit, jangan bilang saraf kejepit, memang berbeda. Saya berpikir dulu saraf kejepit, ternyata cuma kejang otot. Itu bisa terjadi berulang-ulang. Tapi kalau memang saraf kejepit, harus dilakukan terapi khusus, ya memang harus dilakukan. Jadi banyak penyakit kondisi manusia ketika kita tidak tahu masalahnya apa, kita akan salah ketika melakukan terapi. Itu sebabnya Paulus dengan sangat hati-hati kalau kita membaca kitab Roma secara teratur dari pasal 1 sampai pasal 16, dia memberikan satu problem daripada dosa. Nanti dikasihkan solusi yang dilakukan oleh Kristus di pasal 3 sampai pasal 8, baru nanti pasal terakhir, pasal 9 sampai pasal 16, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana semua problem dan solusi terhadap dosa bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ternyata semua kesulitan, problem di dalam kehidupan kita sehari-hari berawal dari the problem of sin, masalah dosa. Saya mau mulai dengan dosa tadi di kitab Roma. Digambarkan secara lebih spesifik, lebih khusus mengenai kefasikan, kelaliman, hati yang bodoh dan gelap, dan kecemaran. 4 dosa ini di dalam ayat 18, ayat 21, 23, 24 yang Bapak Ibu Saudara sudah baca tadi. Kita mengalami yang namanya melihat di dalam kehidupan dunia ini ada kefasikan, ada kelaliman, ada hati yang bodoh dan gelap, ada kecemaran. Dan kalau kita melanjutkan membaca, maka kita melihat bahwa orang-orang manusia di dalam ayat yang tadi kita baca, ternyata mereka bukan menyembah pencipta, tapi justru menyembah ciptaan. Kalau kita pergi ke seluruh dunia, tempat-tempat tertentu, kita heran, mengapa kok hanya sebuah, bahkan di satu tempat saya pergi, hanya sebuah tiang di pedalaman Kalimantan, dicat lalu bisa disembah. Tiang bukannya apa-apa. Ada yang menyembah patung di dalam bentuk binatang,
Tadi kita membaca dalam bentuk burung, binatang melata, berbagai wujud ditampilkan dan akhirnya disembah. Ini terjadi di dalam kehidupan pada waktu itu sampai hari ini. Khususnya pada waktu Rasul Paulus hidup di dalam kebudayaan Romawi Yunani pada waktu itu. Orang Romawi, orang Yunani punya begitu banyak dewa-dewi. Mereka bisa melihat segala sesuatu yang adalah ciptaan, bukan pencipta, justru disembah. Itulah sebabnya seorang teolog Robert Gagnon, dia menulis satu kalimat yang saya pikir mewakili apa yang kita mau lihat di dalam kitab Roma dari ayat 18 tadi. Sangat cocok pertukaran konyol dan tidak masuk akal. Menurut teolog ini ahli perjanjian baru, ini konyol, ini tidak masuk akal. Mengapa menukar Allah dengan berhala yang menyebabkan pertukaran konyol dan tidak masuk akal pula dalam hubungan seksual? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika orang menukar sesuatu yang bukan Allah tetapi ciptaan dengan Sang Pencipta, maka ketika orang menyembah yang bukan pencipta, nanti kata si Robert Gagnon akan terlihat pula di dalam relasi mereka, dalam hubungan yang paling intim, di dalam hubungan seksual menukar dengan yang dari heteroseksual menjadi homoseksual. Ini yang tadi kita baca. Ketika Tuhan menetapkan laki-laki dan perempuan, manusia nggak mau perempuan sama perempuan. Pendetanya juga perempuan yang berkati, laki-laki dengan laki-laki. Pendetanya juga laki-laki yang memberkati perkawinan sejenis. Nanti saya akan kasih beberapa data yang menunjukkan betapa rusaknya manusia. Sampai Allah akhirnya harus menyerahkan mereka di dalam kedaulatan Allah dengan pikiran terkutuk, dengan perbuatan terkutuk karena dosa. Sekali lagi, masalah dosa, problem of sin menjadi penting buat kita. Kalau kita mau di dalam kehidupan kita, relasi rumah tangga, suami istri, orang tua anak, relasi di dalam banyak hal di tengah masyarakat bisa menjadi beres. Harus melihat yang pertama dari kitab Roma, masalah dosa. Saya membaca sebuah survei di Inggris yang melibatkan 14.600 responden, mendapati bahwa 73% dari laki-laki gay yang disurvei memiliki lebih dari satu pasangan seksual selama setahun terakhir. Survei ini membuktikan bahwa orang-orang yang sesama jenis ternyata tidak akan lebih setia dibandingkan yang heteroseksual. Orang-orang pasangan laki-laki gay ini ketika disurvei, 73% ternyata mereka dalam 1 tahun terakhir disurvei, mereka ternyata bukan hanya dengan satu laki-laki, tapi dia cari laki-laki yang lain. Yang kedua, yang ketiga, itu hasil survei yang dilaksanakan di Inggris tahun 2000-an, 2001 sekian. Ini membuktikan Bapak Ibu, ketika manusia melawan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pencipta dan kebaikan demi kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara dan umat manusia, maka Tuhan akan menghukum mereka, menyerahkan mereka kepada banyak hal yang justru menyiksa dan menjadi penderitaan. Mari kita lihat yang pertama, mengapa hal ini bisa terjadi. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, mari kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 6, karena ada kejatuhan Adam dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, terjemahan baru edisi 2. Mari kita membaca 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun bagaimana? Memakannya. Ini kisah kejatuhan pertama Adam dan Hawa. Kita sering berpikir Adam tidak ada di tempat. Ternyata Adam ada bersama dengan Hawa. Maka dengan gamblang Kejadian 3 ayat 6 mengatakan, Hawa perempuan itu melihat, lalu dipandangnya dan kelihatannya enak, menarik untuk dipandang. Dan pada waktu itu dia dengan aktif memetik buah itu, memakannya. Setelah Hawa memakannya, dia tidak sendirian. Di sampingnya ada Adam.
Maka diberikanlah buah pengetahuan baik dan jahat itu kepada suaminya, dalam hal ini Adam. Ini enak loh. Ini bisa memberikan pengertian. Ini bisa kelihatannya memberikan kita kuasa. Kamu makan juga, Adam, supaya seperti aku. Akhirnya si Adam bingung. Dia pikir, Tuhan bukankah memerintahkan jangan dimakan? Tetapi di depan saya ada istri saya. Takut Tuhan atau takut istri? Bingung si Adam. Akhirnya Adam pikir, ya sudahlah, Tuhan gak kelihatan. Kamu ada di sebelah aku, mendingan aku makan aja. Itulah yang terjadi. Adam sejak awal, di dalam katekisasi pernikahan saya ingatkan, suami pada awalnya, orang tua kita, nenek moyang pertama kita Adam dan Hawa, menjadi suami sudah gagal. Demikian juga istri, yang harusnya menopang, menolong, suami ingatkan supaya ingat perintah Tuhan, larangan Tuhan, justru si Hawa lah yang memulai. Jadi siapa yang gagal? Dua-duanya. Kalau dua-duanya saya lebih aman sampaikan ini. Kalau saya bilang yang salah istri, nanti istri-istri pulang, saya nggak dapat kopi, saya nggak dapat makanan lagi ya. Wah sentimen ibu-ibu, ini Pak Reni nyalain perempuan, enggak. Yang salah dua-duanya. Laki-laki gagal menjadi pemimpin. Bukan hanya dulu, sampai sekarang. Banyak laki-laki yang harusnya memimpin keluarga, tidak bisa memimpin keluarganya. Akhirnya suruh istrinya, kamu aja yang mimpin. Istri bilang, kamu dong, kamu kan kepala, kamu kan suami. Aduh aku gak bisa. Lihat gak? Banyak kegagalan. Akhirnya istri yang memimpin. Istri memimpin yang gak cocok dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka konflik akan terus-menerus terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Benar atau betul? Saudara yang kasih Tuhan, saya melihat bagian ini, benar Tuhan. Sejak awal, manusia, Adam dan Hawa memang bersepakat. Memang niatnya seperti itu. Banyak orang nggak berani mengatakan, kamu memang niat melakukan itu, kamu memang niat selingkuh, kamu memang niat korupsi, kamu memang niat melakukan dosa itu, tapi dia nggak mau jujur, enggak, kayaknya saya enggak. Padahal dalam hati kalau dibongkar, dibeberkan, ternyata memang itu. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya melihat ini, ampuni saya Tuhan. Mestinya kita mengacak pada kehidupan Adam dan Hawa. Dari sejak awal, kejatuhan itu membuat manusia akhirnya yang keturunan Adam dan Hawa mengalami kerusakan total. Westminster Confessions of Faith yang memberikan rangkuman dari berbagai Alkitab, bagian-bagian firman di Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Saya tuliskan di sana mendefinisikan sebagai berikut. Segala bagian dan kemampuan dari jiwa dan tubuh secara keseluruhan sudah tercemar, mengalami kerusakan total. Total di sini maksudnya jangkauannya. Tidak ada yang tidak rusak. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka manusia dimanapun, sebaik apapun, ada orang yang bilang, Pak dia orang begitu baik. Menurut kamu, kelihatan dari perbuatannya baik, tapi Alkitab bilang tidak ada yang baik. Seorang pun tidak. Apakah Tuhan salah? Kalau kita lihat ada orang memberi sesuatu, kelihatannya baik. Apakah hatinya sungguh-sungguh baik? Belum tentu. Ada nggak yang benar-benar hatinya tulus terus dia memberi? Ada. Tapi tidak semua. Kita tidak tahu. Itu sebabnya Alkitab menegaskan Roma nanti 3 ayat 23, manusia semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Di bagian mana Pak? Di keseluruhannya. Jangkauan kerusakannya total. Bukan hanya fisik kita makin lama makin melemah dan akhirnya masuk ke dalam 1 kali 2 atau dalam 1 buah guci. Kalau kita dipanggil pulang, tapi pikiran manusia di dalam segala kecerdasannya pun kecenderungan hatinya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Mari kita baca. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau Tuhan tidak mengendalikan manusia, ada orang yang kelihatannya baik sekali, tapi kecenderungan hatinya selalu mau melawan Tuhan, selalu mau melakukan kejahatan. Apakah firman Tuhan salah? Nggak mungkin salah.
Tuhan sudah kasih hati nurani dalam diri manusia. Tuhan sudah kasih sebetulnya dengan ciptaan, orang bisa melihat betapa Tuhan menciptakan di dalam ayat 18 yang tadi sudah kita baca, sampai ayat ke-32, Paulus mengutamakan manusia sebetulnya. Kalau mau pikir aja dengan kecerdasannya, bagaimana Tuhan membentangkan langit, menciptakan alam semesta, bagaimana Tuhan kasih hati kita dengan moral, namanya hati nurani, tahu. Orang yang gak percaya Tuhan Yesus Kristus pun tahu ini salah, ini jahat. Dia tahu kenapa? Karena Tuhan kasih hati nurani dalam diri manusia. Tetapi apa yang kita baca? Manusia tidak mau. Karena kecenderungan hatinya. Yang sudah jatuh dalam dosa, maunya melawan Tuhan, maunya berbuat jahat, maunya iri hati, maunya sombong dan sebagainya. Itu semua sudah kita baca tadi. Inilah saudara dan saya. Paulus memaparkan sejak pasal 1. Dan kalau di ayat 25 dikatakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan apa? Dengan dusta. Dan memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Tuhan dilupakan, Allah pencipta dilupakan, yang harusnya dipuji sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Harusnya dipuji sampai selama-lamanya, tapi manusia tidak mau. Inilah yang terjadi. Paulus memaparkan inilah awal problem daripada dosa, sehingga manusia akhirnya menjadi begitu rusak. Di tahun 73, kasus aborsi di Amerika akhirnya dilegalkan. Lebih dari 50% penduduk Amerika pada waktu itu menyetujui bahwa aborsi, pengguguran kandungan dengan alasan apapun, apakah diperkosa ataukah salah hitung bulan atau apa akhirnya terjadi kehamilan atau karena perselingkuhan atau karena apapun, akhirnya seorang wanita hamil, maka tahun 1973 di Amerika, pemerintah Amerika melegalkan ketok palu. Legal. Hukum akan memberikan jaminan, memberikan subsidi, menunjang kalau wanita mau menggugurkan kandungan dengan alasan apapun. Seluruh Amerika. Tapi tahun 2019, Presiden Joe Biden bilang, jangan begitu. Kita berikan masing-masing kesempatan negara bagian untuk menentukan sendiri. Mau melegalkan, setuju atau enggak setuju. Walaupun tahun 73, lebih dari 50% dari penduduk Amerika. Amerika penduduknya berapa? Hampir 300 juta. Kalau 50%, 150 juta lebih. Banyak sekali. Rata-rata setuju, sudah gugurkan aja kalau memang enggak mau. Itu yang terjadi. Tapi Joe Biden, Presiden Amerika yang sampai hari ini masih menjabat, dia katakan, jangan, kita revisi undang-undang, kasih masing-masing negara bagian kebijakan masing-masing, mau dilegalkan atau enggak. Tetapi, nah ini tetapinya, apotik boleh menjual secara bebas pil untuk menggugurkan kandungan. Jadi apa bedanya saudara? Ternyata ketika saya baca, dengan pil untuk menggugurkan kandungan sama dengan aborsi. Dan tidak harus melakukan operasi, sama efektifnya. Ya orang ngapain pergi ke operasi? Biayanya mahal. Cukup pergi apotik, jual bebas, minum pil menggugurkan kandungan, mengaborsi kandungan, supaya janin ini apakah sudah 3 bulan atau berapa bulan, mati. Sama saja sebetulnya aborsi, pengguguran kandungan. Lalu R.C. Sproul heran, kok bisa ya seperti itu? Kok bisa begitu cepat, tadinya tidak mau sebelum tahun 73, tiba-tiba ditanyakan lagi, masyarakat setuju semua, legalkan. Dan sekarang apotik boleh dilegalkan untuk jual pil untuk menggugurkan kandungan. Itu sebabnya sangat sedikit sekali. Saya belum membaca surveinya. Orang-orang, anak-anak muda yang mau menikah masih kedapatan sebagai perawan dan pejaka. Kenapa? Karena dengan sangat gampang. Ketika seks bebas dilakukan,
Kalau sampai hamil, maka tinggal pergi ke apotek, minum pil, gugurkan kandungan, selesai. Betapa rusaknya keadaan dunia ini. Inilah yang terjadi dengan dunia sekarang. Orang merasa, ini badan saya, hak saya dong. Ini hak asasi manusia, badan-badan saya. Kenapa saya dilarang? Kenapa saya nggak boleh ini? Kenapa saya nggak boleh itu? Ini hak moral saya untuk melakukan apapun. Maka ada gerakan namanya pro-choice. Pro-choice itu artinya bebas. Nggak juga mendukung, nggak juga menolak. Choice-nya bebas pilihan. Apakah saya mau mendukung atau saya menolak pengguguran? Ini makin banyak. Tapi sesungguhnya kata R.C. Sproul, ini orang-orang yang mengatakan kelompok, aku pokoknya ini badan-badan aku terserah aku, sebetulnya maunya menggugurkan. Jadi 2 lawan 1. Maka di dalam tulisannya saya kutip di sana, seorang teolog yang sudah meninggal, R.C. Sproul berkata, kitab suci menjelaskan bahwa tidak ada pria atau wanita yang memiliki hak moral secara mutlak atas tubuh mereka. Bukankah ketika saudara dan saya menjadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, tubuh kita pun adalah milik siapa? Milik Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Tapi orang-orang yang pro-choice ini gerakan yang mengatakan enggak, badan saya ya milik saya. Maka Sproul berkata, jika perempuan punya hak moral atas tubuhnya sendiri, maka dia juga punya hak menjadi seorang pelacur. Dia juga punya hak untuk bunuh diri, karena hak dia dong, mau melakukan apapun. Ini kata seorang teolog, R.C. Sproul. Yang benar adalah manusia tidak akan punya hak mutlak, hak moral yang mutlak secara mutlak atas badannya sendiri. Karena badan kita ini, apalagi kita orang percaya, milik siapa? Milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan tunggu sudah rongsokan baru datang ke rumah damai untuk jadi pendeta, untuk jadi penginjil, untuk masuk seminari. Sedih sekali. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang IQ-nya tinggi, orang-orang yang cerdas, anak-anak muda pada kemana? Mereka tidak mau jadi hamba Tuhan. Ketika sudah rusak, orang tua akan telepon Bapak Pendeta Mulyadi di Semarang. Pak Mul, tolong anak saya ini sudah rusak. Siapa tahu bisa direhab dan jadi seorang pendeta. Saudara, bukannya Tuhan tidak mau terima orang-orang yang sudah rongsok, yang sudah bukan, saya bukan maksud begitu. Tapi kalau memang kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan, mengapa memberikan yang terburuk? Kalau semangat saudara dan saya, mari kita berjuang memberikan yang terbaik, pasti hidup kita berbeda. Ini hal yang pertama. Yang kedua, bicara tentang keadilan Allah. Ketika kita baca ayat 18 sampai 32 Roma pasal 1, maka Paulus mengungkapkan manusia seringkali gagal melihat Allah, melihat sifat-sifat Allah. Hanya melihat satu sisi tapi tidak melihat yang lain. Hanya melihat upah dan berkat tapi tidak melihat hukuman dan kutukan. Jika kita memperhatikan keadilan Allah, maka ada 2 hal saudara. Bicara soal keadilan Allah yang adil, dia bicara tentang upah dan berkat. Juga yang kedua bicara tentang hukuman dan kutukan. Kalau saudara disuruh pilih, mana yang saudara pilih? Kita pilih upah dan berkat. Enggak ada orang pilih Tuhan hukum saya, kutuk saya Tuhan, enggak ada. Tapi kenyataannya berbarengan Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya. Mari kita baca 6 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu, dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Inilah janji Tuhan. Sejak di dalam perjanjian lama Tuhan berjanji kalau kamu dengar-dengaran, kamu ikut apa yang aku perintahkan. Janji-janji berkat ini dari A sampai Z tadi. Diberkatilah engkau.
Bukan hanya di luar rumah, ketika di dalam rumah. Bahkan tempat adonanmu. Artinya waktu kita memasak pun Tuhan berkati. Luar biasa. Kalau saudara memasak kasih ke keluarga tiba-tiba sakit perut, keracunan, bahaya sekali. Tapi kalau tempat adonan ketika kita memasak anak-anak jadi sehat, tumbuh dengan baik karena berkat Tuhan. Bukan hanya di luar tapi di dalam, di rumah sampai ke tempat adonan. Sampai seluruh harta, kambing, domba, segala sesuatu Tuhan berjanji. Dengar baik-baik, aku akan memberkati kamu. Apakah hanya di dalam perjanjian lama? Ternyata tidak. Di dalam perjanjian baru pun penuh dengan janji berkat yang Tuhan akan berikan sebagai upah seturut dengan perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kurang apa lagi saudara? Tuhan janji kasih berkat. Kita nggak usah klaim janji Tuhan, nggak usah. Tuhan bukan agen asuransi, bukan perusahaan asuransi. Nggak perlu diklaim. Tuhan pasti kasih, karena Dia Allah yang berjanji. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jika hanya dibenarkan oleh iman, namun upah kita di sorga akan diberikan seturut dengan perbuatan kita. Apa maksudnya? Sproul kasih pertanyaan kepada orang-orang mahasiswanya. Dia tanya, kita dibenarkan hanya oleh iman, betul? Amin, amin. Sekarang pertanyaannya, namun kalimat ini, upah kita di sorga akan diberikan seturut dengan perbuatan kita. Betul atau salah? Benar atau salah? Kita dibenarkan hanya karena anugerah, karena iman, tapi nanti upah kita, berkat reward yang Tuhan janjikan, mahkota yang Tuhan janjikan, akan diberikan seturut dengan perbuatan kita. Benar atau salah? Coba saudara jawab kira-kira, benar atau salah? Ada yang mau jawab yang lain? Benar? Benar. Saudara dan saya, kita diselamatkan, dibenarkan, benar-benar hanya karena iman. Tetapi waktu kita menerima upah kita di sorga, bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Betapa seimbangnya firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa selamat kalau Tuhan tidak menemukan menyelamatkan kita. Tapi waktu Tuhan mau kasih upah, apakah perbuatanmu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kalau sampai di bagian ini kita senang, bicara upah, bicara berkat, reward, mahkota, aduh aku senang. Terus kita amin, selesai. Enggak. Ternyata Ulangan 28 ayat 15 sampai 19. Kalau ada janji berkat, kamu setia, kamu dengarkan baik-baik. Tapi ada kelompok orang yang justru bukan mau terima, siap terima berkat, tapi siap terima apa? Kutukan, hukuman. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah yang ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang menimpa kamu. Terkutuklah kamu di kota, terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil tanahmu, anak lembumu, dan anak kambing dombamu. Terkutuklah kamu pada waktu masuk, terkutuklah kamu pada waktu keluar. Waduh, ngeri saudara. Lawan dari berkat adalah kutuk. Tuhan kasih pilihan, kamu mau pilih yang mana Israel, umat pilihanku? Ternyata manusia banyak juga yang memilih hukuman, kutukan, bukan berkat, bukan upah. Inilah yang Paulus utamakan, ingatkan. Kalau kamu terus-menerus tidak mau menghormati Tuhan, maka segala hukuman, kutukan yang ditulis di dalam Ulangan pasal 28 juga akan terjadi di dalam Roma, di dalam pada waktu abad pertama sampai abad ini. Sampai terus kita nggak tahu sampai abad keberapa sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Saya kasih Tuhan, kita bersyukur
Kenapa bersyukur? Sebentar kita perjamuan kudus. Segala kutukan, segala hukuman, ketika saudara dan saya bicara tentang kutukan hukuman yang kekal, kematian kekal, terjadi sudah pertukaran di atas kayu salib. Yesus Kristus mati. Terjadi pertukaran. Pertukaran apa, Pak? Ya, karena Allah adalah adil. Dia menghakimi, menghukum dosa. Maka saudara dan saya manusia harus dihakimi, dikutuk, dihukum. Maka harus ada yang mengganti. Dan yang mengganti adalah sebentar ketika kita naikkan pujian salibnya. Yesus Kristus mati bagi saudara dan bagi saya. Maka semua kutukan, semua hukuman, semua murka Allah dicurahkan di atas Yesus Kristus. Dan sebaliknya pertukaran. Seluruh kebenaran Yesus Kristus diberikan kepada kita. Itulah anugerah. Sehingga saudara dan saya sekarang jadi orang benar. Tapi belum selesai, saudara-saudara. Masih ada waktu hidup berapa lama kita nggak tahu. Ada orang-orang yang terus hitung berapa lagi. Lama ya Pak saya hidup ya, tahun ini saya hidup nggak ya Pak? Jangan-jangan 70 seperti Alkitab bilang, saya akan mati Pak. Ngomongnya kuburan terus, ngomongnya tentang kematian terus. Saya bilang stop lah, jangan bicara tentang kuburan terus. Walaupun saya sering ingatkan bahwa kematian akan mengakhiri hidup saya dan saudara. Tapi kalau kita fokus ke situ terus, akhirnya kita nggak bisa mikirin apa-apa. Cuma mikirin nanti kalau saya dipanggil pulang nanti jangan lupa ya hubungin bagian tim peti jenazah, nanti hubungin, aduh saya pusing juga. Jadi bolak-balik pikirannya kematian dan kematian dan kematian. Padahal masih hidup. Nah waktu kita masih hidup, apakah saudara melihat pembenaran yang Tuhan sudah berikan? Pertukaran di atas kayu salib oleh Yesus Kristus, saudara jadi orang benar, mau isi apa? 5 tahunkah? 10 tahunkah? 30 tahunkah? Berapa tahun yang Tuhan akan berikan kepada kita? Mari kita renungkan baik-baik hidup kita. Karena hidup, waktu sangat berharga. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan segala perbuatan jahatnya, tidak mau menerima Allah itu adil. Dia akan memberikan berkat sekaligus memberikan kutukan. Nggak mau, maunya cuma berkat. Supaya apa? Supaya dia bebas hidup dalam dosa. Supaya dia boleh terus di dalam kejahatannya. Mereka tidak takut dan gentar. Hari ini kita diingatkan, mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah di dalam pemeliharaan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, atau kita terus-menerus hidup di dalam dosa? Yang terakhir saya mau sampaikan tentang kedaulatan Allah. Ketika saya memperhatikan kenapa ya, di ayat 24, ayat 26 sampai ayat 28 3 kali tuliskan, Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Siapa yang diserahkan? Mereka yang mengeraskan hati. Walaupun sudah dikasih tahu. Walaupun sudah dikasihkan semua fakta. Terus mengeraskan hati. Terus memberontak. Terus melawan Allah. Akhirnya Allah menyerahkan mereka. Kepada siapa? Kepada dunia ini. Kepada dosa yang terus-menerus mengikat mereka. Ada 5 tingkatan di dalam kedaulatan Allah. Kedaulatan itu artinya Tuhan punya otoritas yang tertinggi, kuasa yang tertinggi. Kita nggak bisa protes, persis seperti negara. Kalau negara itu berdaulat, saudara nggak bisa protes sama negara itu. Kalau dia tetap memberlakukan hukuman mati, saudara nggak bisa dari negara lain intervensi, nggak bisa Pak Jokowi, nggak bisa, nggak ada hukuman mati, nggak bisa. Karena negara itu berdaulat. Kekuasaan tertinggi ada pada negara itu, bukan kepada negara lain. Sekarang bayangkan kalau Allah berdaulat atas hidup saudara, atas dunia ini, atas manusia, maka ketika Tuhan menetapkan, siapa yang bisa protes? Saya mau protes. Siapa yang bisa protes? Nggak bisa. Kalau negara manusia aja nggak bisa diprotes, apalagi Tuhan. Dan saudara dan saya tidak perlu meragukan ketetapan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu pasti tidak akan pernah salah. Dan Tuhan tidak perlu juga minta persetujuan dari saudara dan saya, dari orang-orang tertentu, nggak perlu. Dari malaikat juga nggak perlu. Karena dia Allah berdaulat, dia menetapkan. Setelah Allah menetapkan, maka Allah mengizinkan. Dia mengizinkan misalkan iblis untuk mencobai Ayub. Kalau Tuhan nggak izinkan, Ayub tidak akan pernah jatuh miskin. Anak-anaknya tidak akan pernah mati. Istrinya tidak akan pernah
mengatai dia dan suruh Ayub mengutuki Allah. Karena Allah mengizinkan iblis, barulah bisa terjadi. Di bagian yang ketiga yang saya kasih warna merah, ini yang ditekankan dalam Roma pasal 1 tadi. Allah menyerahkan mereka ke dalam 3 hal, saudara. Dalam keinginan hati yang rusak, hawa nafsu, pikiran-pikiran yang terkutuk, kejahatan seksual, pikiran, kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Semua dosa yang membuat orang makin lama makin terpuruk. Saudara perhatikan, kalau orang sudah dikasih tahu, dinasehati, diingatkan firman Tuhan, Allah mengasihi mereka, tapi orang itu mengeraskan hatinya, seperti Firaun, Tuhan memang sudah tetapkan. Persis seperti bagian berikutnya, kita ingat Yudas. Yudas juga dikasih kesempatan. Yudas sudah ditetapkan di dalam perjanjian lama, dan Yudas juga akhirnya dibiarkan di bagian berikutnya. Bukan hanya diserahkan, akhirnya sekarang dibiarkan. Karena terus mengeraskan hatinya. Enggak mau. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, aku biarkan kamu. Dan yang terakhir, dibinasakan di dalam kekekalan. Ngeri bukan? Inilah tingkatan-tingkatan otoritas Allah yang berkuasa, yang tertinggi itu. Ketika dia menetapkan, mengizinkan, membiarkan, menyerahkan, membiarkan, dan membinasakan. Harap kita tidak termasuk di dalam bagian-bagian yang sampai diserahkan yang tengah tadi. Allah menyerahkan orang-orang tertentu yang terus tidak mau bertobat kepada kerusakan yang makin lama makin rusak. Inilah the problem of sin, masalah dosa. Yang Paulus dari awal kasih tahu, persis tadi di awal. Kalau kita pergi ke dokter, kalau kita pergi ke rumah sakit, kita ingin tahu, dok, tolong analisa. Saya sakit apa? Kalau sudah tahu sakit apa, baru kita cari solusi. Kita tanya, dok, solusinya seperti apa? Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah beritahu saudara dan saya lewat Paulus. Tuhan sudah kasih solusi melalui Yesus Kristus. Apakah kita mau menerima dan melakukannya? Agar bukan hukuman, kutukan, tetapi justru berkat, upah di dalam mengikut Tuhan. Amin. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa rusaknya kami. Betapa rusaknya orang-orang yang tidak mau menyembah Engkau, menggantikan Engkau dengan ciptaan, dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka, pikiran mereka kepada pikiran yang terkutuk, perbuatan-perbuatan mereka kepada perbuatan-perbuatan yang semakin hari semakin menjerumuskan mereka. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu, kami diingatkan kalau bukan Yesus Kristus yang membenarkan kami, kami pun tidak lebih baik. Jadikan kami saluran berkat, supaya kami jangan sampai menjadi orang-orang yang diserahkan kepada dosa, ikatan, kejahatan, pikiran, hati, perbuatan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Terima kasih buat Yesus Kristus yang menyelesaikan dosa di atas kayu salib. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bangkit berdiri, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli.